dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siapkan ketua. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegap, gerak. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Sekarang silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, semoga dengan membaca doa, proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada anak-anak ibu semua untuk berdiri. Indonesia
Nabi melalui perantara malaikat dengan mereka. Terus kalau as-sunnah itu adalah sumber hukum kedua dari Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat, sikap, dan tindakan Nabi kita. Baiklah, pada materi hari ini kita akan melanjut materi baru, yaitu tentang Al-Husna. Ada 4 di sini yang kita jelaskan. Apa itu arti dari Asmaul Husna? Ada yang tahu anak-anak ibu? Oke. Terus bagaimana kita terapkannya di kehidupan sehari-hari? Hati-hati dalam berbicara. Iya. Apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, contoh di kehidupannya apa? Kehati-hatian dalam berbicara. Iya, al-alim itu kehati-hatian dalam berbicara. Contohnya. Yang kedua, al-khabir. Bagaimana sikap yang kita cerminkan? Melakukan kebaikan dan iya, menumbuhkan kebaikan kita. Terus mari ketika ada yang berbicara. Yang terakhir apa? Dan Al-Basir, Maha melihat. Ia memperhatikan lingkungan kita yang baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah SWT yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Ada 4: Al-Alim, Al-Khabir, Al-Samii, dan Al-Basir. Melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan visioner. Terus apa manfaatnya? Manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna, kita lebih memahami sifat-sifat Allah, di antaranya seperti Al-Alim, Al-Khabir, As-Samii, dan Al-Basir. Terus pengetahuan tentang nama-nama Allah yang indah dapat memperkuat kita dan memperkuat iman kita kepada Allah, serta menggunakan nama-nama Allah dalam doa kita dan meniru sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anak ibu, apa masih semangat? Semangat. Oke, sekarang silahkan kalian membuka buku cetak di halaman 30 sampai 31. Silahkan buku cetaknya dan mengamati infografis di depan. Ayo, kita ada? Oke. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham? Belum ya? Nanti kalau belum, ibu akan menjelaskan sedikit tentang infografis tersebut. Infografis tersebut dijelaskan bahwa di sini kita akan memahami pengertian dari Asmaul Husna dan memahami apa arti Al-Alim, Al-Khabir, As-Samii, dan Al-Basir. Terus di dalam perilaku kita di sini, ya, kita akan mencerminkan pengertian dari Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Samii, dan Al-Basir. Bagaimana anak-anak ibu? Biar supaya untuk lebih jelas, mari kita melihat video pembelajaran hari ini. Ya, silakan melihat video pembelajaran ini.
materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Oke, bagaimana anak-anak ibu setelah kalian menonton video pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah lebih paham? Oke, untuk materi hari ini, ibu akan kasih 3 kata kunci yang harus kalian kuasai. Yang pertama, apa itu Al-Asma Al-Husna? Yang kedua, makna dari Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang ketiga, perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan menjadi pendengar yang baik dan visioner. Oke, silakan anak-anak ibu semua membaca materi di halaman 33. Oke, silakan buka di halaman 33. Oke, ibu akan membagikan tugas dari kelompok masing-masing ya. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setiap kelompok untuk mengidentifikasi masalah, ya, masalah yang relevan dengan materi sifat dan nama Allah SWT, serta mencari dan mengumpulkan data tentang materi yang dikaji. Nah, silakan kerjakan terus. Ya, oke ya. Silakan dicari permasalahannya yang akan ibu kasih. Silakan. Oke, silakan. Oke ya, bagaimana anak-anak ibu semua? Setelah kalian membuka, silakan mendiskusikan hasil temuan kalian dengan tema yang telah ibu tentukan ya ke depan kelas secara bergantian. Lalu kelompok lain silakan bertanya atau bertanya. Ya, sama ya. Oke, kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Oke, silakan tampil kelompok 1 dulu, silakan. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuan kalian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil identifikasi permasalahan tentang materi kami, yaitu mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan
sifat Allah dapat dilakukan. Al-Alim yang maha mengetahui. Maknanya Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Kehati-hatian dalam berbicara, menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakan kita akan dipertimbangkan. Maka kita harus berbicara dengan bijak dan menghindari ucapan yang bisa merugikan orang lain. Contohnya, menginvestasikan waktu untuk belajar dan mendalami ilmu agama dan ilmu duniawi. Mencari informasi dan yang akurat sebelum membuat keputusan penting. Al-Kabir yang maha mengetahui dengan dalam. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail dan dalam, termasuk keadaan yang tidak nampak oleh mata manusia. Penerimaan dan pengertian, berusaha memahami dan menghargai perasaan serta kondisi orang lain dengan empati yang mendalam. Contohnya, menyediakan dukungan yang relevan. Dua, mencoba memahami latar belakang dan situasi seseorang sebelum memberikan nasihat atau bantuan. Asami yang maha mendengar. Maknanya Allah maha mendengar segala suara, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada satupun yang terlewat dari pendengaran Allah. Al-Basir yang maha melihat. Maknanya Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah. Contohnya, menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran, mengetahui Allah, selalu mengawasi setiap tindakan kita, memastikan bahwa setiap pekerjaan atau tugas dilakukan dengan kualitas terbaik dan dengan penuh perhatian. Adakah yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan menanggapi. Sebutkan contoh dari alim yang mencerminkan sifat kita dalam kehidupan sehari-hari. Menginvestasikan waktu untuk belajar dan mendalami ilmu agama dan ilmu duniawi, serta mencari informasi yang akurat sebelum membuat keputusan penting. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah tampil semaksimal mungkin ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan nilai setelah kelompok semua tadi. Silakan duduk. Oke. Nah, saudara, kita kepada kelompok dua ya. Silakan. Kelompok dua, silakan maju. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil identifikasi permasalahan tentang materi kelompok kami tentang perilaku teliti dan percaya diri. 1. Perilaku teliti berdasarkan sifat alim yang maha mengetahui dan akabir yang maha mengetahui dengan menjelas. Teliti dalam belajar dan kerja, berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang dalam dan menyeluruhkan dalam setiap bidang yang dipelajari atau kerjakan, sama seperti Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kita. 2. Perilaku percaya diri berdasarkan sifat al-sami yang maha mendengar dan al-basir yang maha melihat. Percaya diri berdasarkan keberanian dan keyakinan. Contohnya, ketika menghadapi situasi sulit, percayalah bahwa Allah mendengar ini dan melihat usaha kita, sehingga dapat bertindak dengan keberanian dan keyakinan. Contoh praktik menggabungkan teliti dan percaya diri. 1. Dalam pendidikan, memperhatikan setiap detail
dalam materi pelajaran dan tidak melewatkan aspek penting dalam belajar. Percaya diri memiliki keyakinan bahwa dengan usaha dan doa yang benar, Anda dapat mencapai hasil yang baik dan sukses dalam pendidikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kelompok yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3 silakan ya. Jelaskan maksud dari teliti dalam belajar dan bekerja. Oke. Dalam studi atau bekerja, periksa setiap detail dengan cermat dan pastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan atau menyelesaikan tugas. Oke, bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Oke. Silakan. Baiklah, kami akan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menampilkan hasil diskusi pada hari ini. Nanti Ibu akan nilai setelah kelompok lainnya. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu ya. Oke, sebelum kelompok 3 tampil, apa masih bersemangat? Semangat! Oke, kamu semangat! Oke, ayo kepada kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil inventasi. Inventasi permasalahan tentang materi kami adalah percaya diri dan mendengar yang baik. Percaya diri dan menjadi pendengar yang baik adalah kombinasi penting yang dapat meningkatkan kualitas hubungan dan efektivitas komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada sifat-sifat Allah, kita bisa memahami bagaimana penyerapan kedua kualitas ini dengan cara yang positif dan produktif. Contoh dalam situasi yang mendatang seperti prestasi atau wawancara, percayalah bahwa usaha Anda sudah maksimal dan Allah akan memberikan hasil terbaik. Keyakinan ini akan membantu Anda tampil dengan lebih percaya diri. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1. Bagaimana contoh yang dikatakan menjadi pendengar yang penuh perhatian? Saat berbicara dengan seseorang, memastikanlah gangguan seperti ponsel dan fokus dan pada pembicaraan. Dengarkan dengan empati dan tanpa induksi, memberikan perhatian penuh kepada apa yang mereka katakan. Hanya ini yang dapat kami dapatkan hasil dari prestasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materi diskusinya.
Baiklah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil materi penting bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Dan terdapat dalam Quran sebanyak 99. Dan diperkuatkan oleh dalil dalam Quran surat Al-A'raf ayat 108. Ya, 108. Di materi hari ini hanya dibahas beberapa saja. Ada 4 yang dibahas di materi ini. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim apa artinya? Maha mengetahui. Al-Basir apa artinya? Maha teliti. As-Sami apa artinya anak-anak ibu? Dan Al-Basir adalah maha melihat. Oke, dengan meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat baik, kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perilaku yang mencerminkan seorang muslim. Oke, sekarang anak-anak ibu semua, kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi terkait proses yang kita alami sekarang. Nah, sekarang ibu tanya, materi apa yang sudah kalian pahami? Oke, yang kedua, materi apa yang menarik bagi kalian? Menampilkan cara berlaku dan sifat al-malu. Oke, menampilkan cara sifat berlaku. Yang ketiga, materi apakah yang sulit? Ya, materi apa yang belum kalian pahami? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Dan yang keempat, materi apa yang sulit kalian pahami? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang ibu akan mengukur pemahaman terkait materi kita hari ini. Ya, ibu akan memberikan LKPD atau tes formatif terakhir. Mohon dikerjakan ya masing-masing kalian. Silakan silakan. Ya. Buat nama. Ya, dikerjakan ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya. Oke ya, dikerjakan ya. Oke. Oke, silakan ditulis namanya, kelompoknya, dan dijawab. Oke, waktu yang dikasih untuk menjawab hanya sekitar 10 menit. Ya, silakan dipikir. Dipikir dulu. Ya, dicari. Oke.
bagus sekali. Oke, silakan. Iya, oke ya. Nah, sekarang silakan dibuka. Oke ya. Alhamdulillah semuanya sudah dijawab semuanya. Setelah ibu nilai, ada beberapa orang yang belum mencukupi nilai KKM-nya. Jadi untuk yang masuk kategori pengayaan, namanya adalah sawah ya. Terus yang kedua, Lukman ya. Silakan nama-nama ikut pengayaan. Ya, tugas yang dikerjakan untuk yang ikut pengayaan itu yaitu mencari contoh-contoh lain dan sifat al-asma al-husna yang sudah kita bahas. Oke. Dan yang masuk untuk remedial yaitu yang namanya masuk remedial yaitu Askar ya, dengan Inayah ya yang masuk remedial. Jadi tugasnya Askar dan Inayah, silakan membuat ringkasan sederhana tentang bacaan yang sudah kita pelajari. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang masalah cara membuat poster. Cara membuat poster yang terdapat dalam Al-Alim, Al-Kabir, Al-Samik dan Al-Basir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita